Silakan duduk. Silakan berikutnya. Oke, silakan cepat. Ya, gosok tangannya. Silakan duduk. Pakai masker ya. Oke. Silakan. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, jumpa lagi dengan kalian pada pagi hari ini dalam pembelajaran tematik hari ini ya. Baik, anak-anak, ini kompetensi inti kita ada 4, kemudian kompetensi dasar dari IPA, IPS, dan Indo. Selanjutnya, hal-hal yang kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama apa, anak-anak? Berdoa. Yang kedua? Membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Yang ketiga? Mengajar pengalaman. Yang keempat? Menyampaikan berdasar sampai praktik. Yang kelima? Membaca teks awal budaya. Yang keenam? Penjelasan materi. Yang ketujuh? Membentuk kelompok untuk diskusi. Yang kedelapan? Presentasi hasil diskusi. Ya, presentasi hasil diskusi. 9? Mengerjakan LKPD. 10? Kesimpulan. 11? Soal evaluasi. Ya, itulah langkah-langkah yang kita lalui dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, siapa yang di rumahnya selalu memimpin doa setiap malam? Oke, mohon silakan pimpin kita dalam doa, mohon. Kita siap berdoa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengikuti pelajaran. Jagalah dan lindungi kami. Amin. Oke anak-anak, setiap kali kita memulai kegiatan wajib didahului dengan doa, bersyukur ya. Baik, siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, baik ya, pintar semuanya hadir. Kita berdiri dulu, kita yel-yel dulu. Siap? Siap, sudah siap untuk yel-yel? Siap. Oke. Kelas 4? Kelas 4? Kelas 4? Terus. Kelas 4? Yes. Kelas 4? Yes. Kelas 4? Luar biasa. Kelas 4? Maju. Semangat. Terampil. Yes. Yes. Luar biasa. Oke, kali sudah yel-yel, kita lanjutkan dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, bernamaiku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita telah menyanyikan salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Itu wujud kita cinta terhadap tanah air. Baik, perhatikan pertanyaan di papan tulis. Siapa di antara kalian yang berasal dari luar provinsi NTT atau di luar Kabupaten Manggarai? Dari luar Kabupaten Manggarai ada? Terhadap Ya, tidak ada. Sekarang, keragaman apa saja yang ada di daerahmu? Keragaman apa saja yang ada di daerahmu? Mon, keragaman pakaian adat. keragaman pakaian adat. Tepuk tangan untuk Mon. Pintar. Siapa lagi? Putra. Keragaman budaya. Keragaman budaya. Tepuk tangan. Silakan. Makanan khas. Makanan khas. Apa lagi? Pedro. Keragaman alat musik. Keragaman alat musik. Tepuk tangan untuk Pedro. Jadi ada keragaman agama, pakaian adat, budaya, keragaman sosial, makanan khas, itu semua adalah keberagaman dan perbedaan itu ada di masyarakat ya. Baik, selanjutnya apa tema kita hari ini anak? Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Subtema 1, Keberagaman budaya bangsaku. keberagaman budaya bangsa
muatannya, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, kita mempelajari 3 muatan materi ini punya tujuannya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks dan diskusi tentang keragaman budaya, siswa dapat menguraikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Melalui kegiatan LKPD, siswa dapat menguraikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Melalui aktivitas LKPD, siswa dapat memilah keberagaman sosial, ekonomi, budaya, serta contohnya dengan benar. Setelah menjelaskan dan mengamati video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint, materi tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi, siswa dapat menguraikan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap, ya. Baik anak-anak, perhatikan gambar di papan tulis. Yang pertama gambar apa? Pakaian adat. Pakaian adat. Kedua, Tarian. ketiga, Pakaian. Beragama. Pakaian. ya keragaman juga. Yang keempat, suku. Yang kelima, tarian daerah. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, tarian. Yang kedelapan, kesembilan, Keragaman pakaian. itu adalah keberagaman. Beberapa gambar tentang keberagaman. Kalian sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Apa yang kalian ketahui tadi dari gambar itu yang kita sudah sebutkan tadi? Dari gambar keberagaman yang ada tadi, apa saja? Putra. Pekerjaan. Tepuk tangan untuk Putra dulu. Apa lagi? Alat musik. Tepuk tangan untuk Ida. Apa lagi? Masih banyak tadi. Ini Econ. Tarian daerah. Tepuk tangan untuk Chelsea. Pekerjaan, ya. Yang belakang. Iya, benar sekali ya. Jadi dari gambar-gambar tadi ada rumah adat, pakaian adat, apa lagi? Pekerjaan, apa lagi? Alat musik, tarian daerah. Itu adalah semua bentuk dari keberagaman ya, dari sebuah perbedaan di masyarakat. Ada keragaman tarian, ada keragaman pekerjaan, ada yang polisi, ada yang dokter, ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman itu? Bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman itu? Menghargai keberagaman. Tepuk tangan dulu. Oke, menghargai keberagaman. Apa lagi? Selain menghargai keberagaman, apa lagi? Menumbuhkan sikap persaudaraan. Menumbuhkan sikap persaudaraan. Jadi jawaban kalian semuanya benar. Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, menumbuhkan sikap persaudaraan. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan ke teks pawai budaya. Silakan dibaca paragraf satunya. 1, 2, 3. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Unik dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Berikut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah membaca pawai teks budaya ini. Sekarang jawab pertanyaan ini. Berkaitan dengan teks tadi, ya. Mengapa kalian mencintai keberagaman? Silakan, Putra. Karena keberagaman itu indah. Karena keberagaman itu indah, pintar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Berikut siapa lagi? Mengapa mencintai keberagaman? Karena keberagaman membuat kita kaya dengan budaya. Iya, karena keragaman membuat kita kaya dengan budaya. Siapa lagi? Ada lagi? Baik, lanjut pertanyaan berikutnya.
Keragaman apa saja yang ada di lingkungan kita? Keragaman apa saja? Silakan. Menghormati perbedaan. Keberagaman, iya, menghormati perbedaan. Keragaman apa saja yang ada? Betul ya? Keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa, apa lagi? Mon, pakaian adat, betul. Apa lagi? Keberagaman tarian. Keberagaman tarian, apa lagi Edson? Makanan khas. Semua jawaban kalian itu benar. Ada keberagaman agama, pakaian adat, makanan khas, senjata tradisional, keberagaman pekerjaan. Itu semua benar ya kalian jawab itu. Baik, kita lihat ke materi bahasa Indonesia ya. Sekarang saya membagikan materi bahasa Indonesia. Baik, perhatikan di papan tulis. Semua tulisan, lihat ya, lihat di materinya, dibaca materinya. Semua tulisan dalam bentuk paragraf memiliki suatu gagasan pokok atau inti. Dalam suatu paragraf yang baik hanya ada satu gagasan pokok saja. Gagasan pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal dan akhir atau menyebar di seluruh paragraf ya. Selanjutnya, apa itu gagasan pokok? Karena kita mau bicara gagasan pokok ini. Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti. Itu inti ya dari suatu pembahasan. Jadi ide pokok juga gagasan yang menjadikan pokok pengembangan paragraf. Baik anak-anak, selanjutnya apa ciri-ciri dari gagasan pokok? Kalimat utamanya terfokus, kemudian bersifat umum, terdapat pembahasan yang ulang-ulang. Coba ulang Putra, apa ciri-ciri dari gagasan pokok? Kalimat utama terfokus pada isi dari topik paragraf. Yang kedua, Bersifat umum. yang ketiga, Terdapat pembahasan yang diulang-ulang terkait suatu hal. ya. Baik, Mon, apa itu ide pokok tadi? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti dari suatu pembahasan. Iya, betul ya, apa yang dijawab oleh Putra dan Mon itu benar sekali. Baik, sekarang saya membagi kalian dalam 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Hitung, mulai. Hitung, mulai. Pembagian kelompok seperti biasa. 1, 2, 3, 4, lanjut. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3. Oke, yang kelompok 1, yang nomor 1 silakan duduk di meja yang telah disiapkan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan berada dalam kelompok masing-masing. Baik, karena kalian sudah berada di kelompok masing-masing, sementara kalian berdiskusi, Pak Guru akan menilai kalian, aktivitas kalian ya. Jadi nanti saya jalan dari kelompok-kelompok untuk menilai kalian. Pertanyaannya ini, sekarang teks. Sudah bagi teks, sudah ada teks di atas meja kalian ya. Teks apa? Teks pawai budaya. Sudah ada? Oke, silakan diskusikan bersama teman kelompokmu. Silakan. Pak Guru akan keliling ke tiap kelompok untuk menilai kalian. Silakan dikerjakan. Mana dia punya gagasan? Seperti itu lihat
teks bawah budaya ya. Ini teksnya, silakan tentukan dia punya gagasan pokoknya. Ada teks, silakan tentukan gagasan pokoknya ya dari teks ini. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Apa gagasan pokok dari paragraf tersebut? Silakan. Mulai dari kelompok 1. Apa gagasan pokoknya? Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Hawaii budaya sangat menarik bagi para pembawakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Udin dan teman-teman senang melihat Hawaii budaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baik anak-anak, itu tadi hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok kalian, bahwa kita sudah menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD sekarang ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, LKPD-nya Pak Guru sudah bagikan. Baca baik-baik perintahnya. Perintahnya sudah sangat jelas ya. Di situ suruhannya sudah sangat jelas. Silakan dibaca baik-baik. Di dalam tabel itu tulis gagasan pokoknya. Paragraf 1 gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Kemudian baca baik-baik suruhannya karena sudah disediakan teks. Ya. Silakan. Ini bisa lihat di sana. Silakan tulis pada baca baik-baik. Kerjasama bersama teman-teman. Silakan ditulis ini gagasan pokoknya ya. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD selesai. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Nanti Pak Guru akan memberikan komentar terhadap pekerjaan kalian ya, LKPD yang kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan. Silakan taruh di meja sini. Silakan. Sudah kumpul semua? Oke, cepat. Ya, kerjanya baik-baik semua ya. Nanti saya akan koreksi lagi yang belum saya koreksi. Baik anak-anak, mari kita mengamati video keberagaman berikut. Perhatikan baik-baik videonya ya. Lihat di papan. Ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4. Tema 1, indahnya
Malaysia adalah negara dengan ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan, sehingga masing-masing pulau atau masing-masing daerah mempunyai ciri khas sendiri, sehingga menyebabkan banyak keberagaman, baik itu berupa keberagaman suku, adat istiadat atau budaya, agama, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana kita menyikapi banyak keberagaman tersebut? Yuk. Oke, kalian telah mengamati video ya? Sudah nonton? Sudah puas kan nontonnya? Sudah, Kak. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini pertanyaan berkaitan dengan video yang telah kita nonton. Ini muatan materi PKN ya. Keberagaman apa saja yang diceritakan pada video tadi? Silakan Putra. Keberagaman pakaian adat. Keberagaman pakaian adat. Tepuk tangan dulu. Silakan. Keberagaman suku. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Pedro. Keragaman bahasa. Tepuk tangan dulu untuk Pedro. Siapa lagi? Makanan khas. Keragaman pakaian khas ya, semua jawabannya benar. Banyak sekali keberagaman yang diceritakan dalam video tadi. Keberagaman agama, pakaian adat, makanan khas ya, kemudian keberagaman pekerjaan. Baik, mengapa kalian mencintai keragaman? Mengapa kalian mencintai keragaman? Mon. Karena keberagaman membuat negara kita disukai oleh negara lain. Iya, karena keberagaman buat negara kita disukai oleh negara lain. Tepuk tangan dulu Mon ya. Oke, pintar sekali. Ini kelompok 3 ini siapa ini? Karena keragaman itu indah. Karena keragaman itu sangat indah. Tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Oke, jawaban kalian semua ini benar ya. Keragaman itu banyak sekali. Keberagaman agama, pekerjaan, pakaian adat, rumah adat, ya banyak sekali keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD IPS, ya LKPD IPS Pak Guru akan bagikan. Oke. LKPD IPS. Anak-anakku, perhatikan LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama siswa dan nomor absen ya. Baca baik-baik suruhannya. Baca baik-baik apa suruhannya, apa yang harus dikerjakan di situ. Apa yang kamu kerjakan di situ. Silakan. Sambil kalian kerja, Pak Guru akan keliling kelas untuk melihat aktivitas kalian ya. Silakan. suku, terus bahasa, terus rumah adat, tenaga, keragaman ekonomi kan pekerjaan, itu juga budaya, bahasa daerah, rumah adat, cara adat. Oke, anak-anak, waktu untuk menyelesaikan LKPD sudah selesai. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan kelas ya, di meja Pak Guru. Silakan. Silakan taruh di meja. Nanti Pak Guru akan periksa LKPD kalian ya. Nanti akan diberikan komentar terhadap LKPD yang kalian sudah kerjakan. Silakan ditaruh di meja. Oke, terima kasih anak-anakku. Baik, kembali lihat di sini lagi anak-anak. Sekarang kalian sudah berada di kelompok lagi ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 dan ada kelompok 4.
berikut dalam kelompokmu. Ya. Nah, mengapa setiap daerah memiliki keberagaman yang berbeda-beda? Keberagaman apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu. Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya. Baca baik-baik pertanyaannya, jawab baik-baik ya. Oke anak-anakku, waktu diskusi kalian sudah berakhir. Sekarang dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sekarang dimulai, kalau tadi dimulai dari kelompok 1, sekarang dimulai dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan perwakilannya. Silakan. Ya, perwakilan kelompoknya Putra, silakan. Ayo kita beri tepuk tangan bersama untuk Putra dulu. Sekali lagi dulu, yel kelas 4 supaya tambah semangat. Kelas 4. Mantap! Semangat! Berani! Yes! Yes! Luar biasa! Maju! Semangat! Berani! Yes! Yes! Luar biasa! Silakan, bagaimana hasil dari kelompok 2 hasil diskusinya? Karena setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing sehingga banyak perbedaan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Maju, kelompok 3. Silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semangat ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Karena setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing sehingga banyak perbedaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena setiap daerah memiliki ciri khas budaya daerah masing-masing ya. Seperti itu jawabannya, betul ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik anak-anakku, kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, bahwa setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing sehingga banyak perbedaan ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat materi tentang keberagaman. Sekarang Pak Guru akan membagikan materi IPS ya. Nah, perhatikan ke depan atau materi yang ada di meja kalian masing-masing. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Ya, dalam berbagai bidang seperti diketahui, di Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Keberagaman apa saja yang ada yang kita ketahui? Putra. Keberagaman sosial. Keberagaman sosial apa lagi? Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi apa lagi? Keberagaman budaya. Keberagaman budaya. Yang termasuk keberagaman sosial itu apa saja? Suku.
Suku. Tepuk tangan dulu untuk Putra. Apa lagi yang lain anak-anakku? Bahasa. Bahasa. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Rumah ada. Rumah adat. Itu adalah keberagaman apa? Alat musik. Contoh dari keberagaman apa? Sosial. Sosial. Sekarang, apa contoh keberagaman ekonomi? Apa saja? Kegiatan apa saja dalam keberagaman ekonomi? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi apa lagi? Mon. Kerjaan. Pekerjaan apa lagi? Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak kelas 4 yang semakin semangat ini. Baik. Selanjutnya anak-anak simak video berikut ya tentang sifat-sifat bunyi. Perhatikan video ini. Kita akan belajar bersama tentang materi IPA kelas 4 tema 1 subtema 1, yaitu mengenai sifat-sifat bunyi. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Sebelum belajar bersamanya kita mulai, dapatkah kamu mendengar suara saya atau suara musik yang ada di video ini? Lihat baik-baik, simak baik-baik videonya. Bagus sekali. Nah, tahukah kamu mengapa kamu dapat mendengar suara saya dan suara musik ini? Ya, betul sekali. Karena kita memiliki telinga. Selain itu, kita bisa mendengar karena Tuhan memberi kita organ pendengaran dan ada benda yang bergetar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang sedang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah ke telinga kita. Karena itulah kita bisa mendengar bunyi atau suara yang ada di sekitar kita. Bunyi yang keras berasal dari getaran yang kuat dan sebaliknya, bunyi yang rendah berasal dari getaran yang lemah. Itulah mengapa kita bisa mendengar suara yang keras. Oke, kalian telah mengamati video ya. Telah nonton bersama dari video tadi. Jadi bunyi yang keras berasal dari getaran yang kuat. Nah, sekarang apa yang kita lakukan selanjutnya? Jawab pertanyaan berkaitan dengan video. Ya, kita sudah menonton tadi videonya. Sekarang kita menjawab pertanyaan berkaitan dengan video tadi. Pertanyaan pertama, lihat di papan tulis itu. Sumber bunyi itu berasal dari mana? Sudah diceritakan di video tadi. Ayo anak-anakku, sumber bunyi dari mana? Ini, Pedro. Dari getaran. Tepuk tangan untuk Pedro. Ya. Sekarang Chelsea. Pukul. Karena dipukul. Betul ya, karena dipukul. Putra. Dari benda-benda di sekitar yang menghasilkan bunyi. Dari benda-benda di sekitar yang menghasilkan bunyi. Ada lagi? Ya, silakan. Benda-benda yang bergetar. Ya, dari benda-benda yang bergetar. Jadi semua jawaban kalian itu benar ya. Sumber bunyi berasal dari mana? Dari semua benda-benda yang bergetar. Atau dari suara-suara lain ya. Benda-benda yang bergetar. Semua benda-benda bergetar itu menghasilkan bunyi. Ya. Jadi benda-benda apa saja itu bisa menghasilkan bunyi ketika dia apa? Dipukul. Dipukul. Selain dipukul dia apa lagi? Dipetik. Dia apa lagi? Itu semua sumber bunyi. Ya, semua benda bisa menghasilkan bunyi ketika benda itu dipukul, ketika benda itu ditiup, ketika benda itu dipetik. Apa contoh dari benda yang ditiup yang menghasilkan bunyi? Trompet. Trompet, apa lagi? Seruling. Hah? Seruling. Seruling, apa lagi? Gitar. Ya? Gitar. Gitar, gitar itu di apa? Dipetik. Dipetik. Oke, ternyata anak-anak pintar semuanya. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan membagikan lagi LKPD ya.
aktivitas seperti biasa. Kalian mengerjakan LKPD IPA. Oke, silakan. Perhatikan nama siswa, nomor absen. Ya. Nama siswa dan nomor absen. Baca baik-baik LKPD-nya agar bisa membuat sebuah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu, ya. Baik, bahan-bahannya akan saya bagikan. Silakan diambil bahan-bahan yang ada di bawah. Oke, ini silakan ya. Kelompok sana belum ada bahannya? Tadi tidak dapat? Oke. Silakan dibuat seperti langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Apa yang pertama kita buat? Selanjutnya apa? Selanjutnya apa lagi? Berdasarkan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Lihat, bantu dengan teman di sebelah supaya semuanya bisa bekerja. Bangun, lihat. Mon, bagaimana caranya? Ya, jangan diam saja. Bagaimana caranya, Mon? Nanti kita mau buat bagaimana? Tanya teman di samping bagaimana cara buatnya. Ya, ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Kalau mengalami kesulitan, tanyakan ke Pak. Ya, oke, silakan. Jadi sambil kalian mengerjakannya, Pak akan menilai keterampilan kalian sekarang ya. Pak akan menilai kalian. Oke, kerjanya pelan-pelan, ikuti langkah-langkah yang ada. Ya. Oke. Oke, sudah ya? Oke, silakan. Yang ini sudah? Oke, pintar. Baik. Baik, anak-anakku sekalian. Ternyata di setiap kelompok sudah menghasilkan ya karya 2 buah kaleng disambungkan dengan benang ya. Sekarang dari bahan tersebut praktekkan di depan kelas. Ya, praktekkan di depan kelas. Apa yang dibicarakan oleh temanmu dicatat. Ya, benar tidak apa yang dibicarakan. Oke, mulai dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Tepuk tangan dulu untuk hasil karya dari kelompok 2. Semangat ya. Semangat. Beri semangat lagi untuk kelompok 2 dengan ye kita kelas 4. Kelas 4. Silakan praktekkan hasil karya kalian. Ya, 1 orang mendengar, 1 orang berbicara. Dicatat apa yang dia bicarakan. Dicatat. 1 orang di teman kelompok itu memegang kertas. Catat. Oke. Sekarang 1 lagi. Kamu berbicara, dia yang mendengar. Ya.
mengerjakan. Oke, pintar sekali. Ya, silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Baik, satu kelompok lagi dari kelompoknya Mon. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mon. Ya, kelompok 1. Silakan. Satu orang berbicara, satu orang mendengar, ya. Dicatat hasilnya. Iya. Jadi setiap orang berbicara dan mencatat, ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil pekerjaan mereka. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Baik, siapa yang bisa memberi kesimpulan terhadap percobaan tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan bahwa apa yang terjadi dari percobaan ini tadi? Bisa bahwa bunyi merambat melalui apa tadi? Ya? Melalui apa? Melalui benang atau senang. Jadi bunyi merambat melalui benda padat. Baik. Jadi itu tadi hasil pekerjaan kalian. Jadi dari 2 buah kaleng yang disambungkan dengan benang, apa hasilnya tadi, Putra? Ada suara. Ada suara. Apalagi yang kamu dengar tadi? Ada apa lagi yang didengar di telinga itu? Bunyi. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Ya, dia bergetar. Bunyi merambat melalui senar. Bunyi merambat melalui senar. Tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1, ya. Oke. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah bekerja dengan baik, ya, sudah menghasilkan sesuatu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita berada di dalam kelompok lagi untuk berdiskusi, ya. Sekarang, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Silahkan berada di dalam kelompok lagi untuk berdiskusi, ya. Masih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya bagikan soal diskusinya. Kita bisa mendengar bunyi karena adanya getaran dari suhu. Itu men. Nah, niatnya ya katakan ada tempat ketahuan. Kau bapak betul. Apa? Baik. Pada garis eh? Oke anak-anak, silakan diskusi. Pak Guru akan keliling. Jangan ribut. Markus, jangan ribut, ya. Perhatikan. Baik. Pak Guru akan keliling kelas untuk melihat aktivitas diskusi kalian, ya. Oke, silakan. Oke, waktu diskusi selesai. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kita. Mulai dari kelompok 4 sekarang, ya. Kalau tadi dari kelompok 1, 2, sekarang mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Kita bisa mendengar bunyi karena adanya getaran dari sebuah benda. Ya, kita bisa mendengar bunyi karena adanya getaran dari sebuah benda. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3.
Silakan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk semangat untuk kelompok 3. Ya, semangat, semangat, semangat. Silakan kelompok 3. Kita mendengarkan bunyi karena adanya indera pendengaran. Ya, kita mendengar bunyi karena ada indera pendengar. Kita bisa mendengar kalau tidak ada indera pendengar, ya. Oke, terima kasih. Baru tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita? Putra, berdasarkan pertanyaan ini, silakan dijawab. Ada 4 pertanyaan. Silakan disimpulkan. Yang pertama, bagaimana tadi Putra? Bagaimana kesimpulannya? Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari apa yang kita kerjakan tadi? Silakan. Dari jawaban yang kita kerjakan itu adalah kesimpulan dari apa yang kita inginkan dari soal diskusi ini. Apa menurut kelompoknya Putra? Yang pertama apa? Mengapa kita bisa mendengar bunyi? Jawabannya kan ada pada kalian, toh? Ayo silakan. Bagaimana Putra? Mon, ada jawabannya di situ. Karena ada getaran. Karena adanya getaran. Itu pertanyaan apa itu? Mengapa kita bisa mendengar bunyi karena adanya getaran? Yang di belakang. Bagaimana? Ya. Suara apa? Lanjut, boleh pelan-pelan ngomongnya. Oke, masih berpikir untuk berbicara. Ini dari Chelsea. Apa lagi simpulannya dari materi yang sudah kita bicarakan? Ya? Oh, tidak ada. Masih ada di situ. Kita mendengar bunyi karena ada indera pendengaran. Ya, kita mendengar bunyi karena ada Indera pendengaran. Baik anak-anak, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Karena kita bisa mendengar bunyi karena ada indera pendengaran. Kemudian adanya getaran dari berbagai benda sehingga kita bisa mendengar bunyi. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan bagikan materi IPA sekarang ya. Materi IPA untuk kalian baca baik-baik. Baca baik-baik materinya, ya, atau perhatikan di papan tulis. Bunyi merupakan salah satu energi. Bunyi adalah hasil dari bergetarnya suatu benda. Nah, lihat di papan tulis anak-anak. Benda ini menghasilkan bunyi dengan cara apa? Dipukul. Betul. Gambar berikutnya, benda ini menghasilkan bunyi dengan cara apa? Dipukul. Berikutnya lagi. Dipetik. Dipetik. Gambar seruling. Ditiup. Berarti dengan cara apa kita menghasilkan bunyi? Dengan cara apa? Dipukul. Dipukul. Apalagi? Ditiup. Dipetik. Apa contoh benda yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul? Bendera. Dan apalagi? Meja. Apalagi? Kursi. Lonceng. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Benda di sekitar kita yang dipukul itu menghasilkan bunyi. Sekarang yang ditiup. Apalagi yang ditiup yang menghasilkan trompet. Apalagi? Seruling. Ya. Ternyata kalian pintar-pintar semua ya. Baik anak-anakku. Baik. Hari ini kita telah mempelajari materi apa saja? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang apa? Keberagaman. Bahasa Indonesia tentang Pokok. gagasan pokok. Apa lagi? Materi apa lagi yang kita pelajari hari ini? Gagasan pendukung. Apa lagi? Tentang apa? Pedro, keberagaman. Apa lagi yang barusan kita bicarakan? Tentang apa? Tentang bunyi, sumber bunyi. Ya, baik. Apa itu gagasan pokok tadi anak-anak? Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu
Ya, gagasan kok pada sebuah pembahasan. Inti dari sebuah pembahasan. Baik, keragaman apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita, anak-anak? Silakan. Keberagaman sosial, Sosial, apalagi? keberagaman ekonomi, Keberagaman ekonomi, apalagi? Keragaman budaya, keragaman, apalagi banyak sekali keberagaman tadi. Makanan khas, apalagi? Pakaian adat, suku, apalagi? Agama, banyak sekali ya keberagaman yang ada di negara kita ya, banyak sekali keberagaman itu. Lalu kita berbicara materi IPA tadi tentang apa? Sumber bunyi. Untuk menghasilkan bunyi dengan cara apa, anak-anak? dipukul, Dipukul, apalagi? Ditarik, apalagi? Apa contoh benda yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul? gelang, Bukan, apalagi? meja, Beda, apalagi? buku, Oke, terima kasih. Yang ditiup menghasilkan bunyi? Seruling. Oke, ternyata kalian sudah mengerti ya. Baik anak-anakku, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang atau tidak senang bersama Matian hari ini? senang, Senangnya? senang, Baik, kalau begitu anak-anakku, hari ini kalian telah mempelajari materi bahasa Indonesia, IPS, IPA. Pak Guru akan membagikan soal evaluasi untuk kalian. Karena kalian sudah paham, saya tanya bisa dijawab, maka kalian kerjakan soal evaluasi sekarang ya. Baik, baca soal baik-baik, dikerjakan baik-baik. Soalnya gampang, kalian sudah jawab pada saat saya memberi penguatan materi tadi ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk menyelesaikan soal evaluasi sudah selesai. Silakan dikumpulkan di depan kelas, di depan mejanya Pak Guru. Silakan. Mari bawa ke sini. Oke. Sudah ya? Baik. Sekarang perhatikan ke depan, Putra. Mari lihat ke depan, Edson. Duduk rapi, Putra. Nah, silakan duduk. Silakan taruh di situ. Baik, kalian telah mengerjakan soal evaluasi. Kalian sudah paham materi IPA, IPS, bahasa Indonesia pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kalian pulang, Pak Guru memberikan sebuah tugas ya. Kalian itu kan dari berbagai kampung di sini, banyak keragaman yang ada. Silakan kalian catat keberagaman apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Baik itu keragaman sosial, budaya maupun ekonomi. Dicatat ya. Besok Patian tunggu jawabannya. Mengerti? Ya. Oke, baik. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta Putra memimpin kita dalam doa bersyukur berterima kasih pada Tuhan karena kita sudah mengikuti kegiatan dengan baik hari ini. Silakan Putra. teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah belajar. Kami ingin pulang, tentulah kami dalam perjalanan supaya kami tiba tujuan kami masing-masing. Nama kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Putra yang telah mengakhiri rangkaian kegiatan kita dengan doa. Baik, silakan pulang ke rumah. Titip salam saya buat Bapak